Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bunda-bunda semuanya bisa ketemu lagi di channel saya Mama Wanti. Share lagi bunda aktivitas saya sehari-hari. Nah di video kali ini masih aktivitas di bulan Ramadan ya, tapi ini tuh udah di penghujung bulan Ramadan, sebentar lagi udah mau masuk di Idul Fitri. Tapi sebenarnya ini tag videonya di pertengahan bulan Maret kemarin ya, tanggal 14 bunda. Nah ini tuh malam-malam saya mau ke sekolahan anak saya itu lagi ada acara mabit. Habis selesai tes kemarin itu ada mabit. Nah ini anak saya itu pengen minta ditengokin gitu, karena dia itu malam ini ada acting sama temen-temennya gitu, jadi mama papanya itu suruh ngeliatin gitulah bunda. Ini daripada nanti anak kecewa gitu kan, udah dimintain buat ngeliatin gitu, jadi ini wes lah disempetin buat ngeliatin anak di sekolahan. Ini saya datangnya kecepatan karena tadi anak saya itu udah pesen, pokoknya udah wanti-wanti banget jam 9 ya ma, jam 9 datang gitu. Ini saya jam 9 datang, nih anak-anak baru pada selesai sholat tarawih, ini lagi pada mau menuju aula. Nah ini udah di ruangan aula dan itu anak-anak udah mulai tampil. Ini orang tua yang nengokin juga nggak terlalu banyak, cuman beberapa aja, karena memang ini juga cuman kelas 5 aja ya, nggak ada kelas yang lain. Oke, ini video dilanjut di beberapa hari kemudian. Nah ini tuh saya lagi bikin bubur bunda. Saya itu lagi kena virus cikungunya bunda, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, badan semuanya sakit-sakit semuanya, bebarengan sama anak saya juga kena. Tapi alhamdulillah suami saya sehat, jadi suami saya bisa kerja. Kemarin suami saya sampai izin nggak masuk karena saya sama anak saya itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau anak saya alhamdulillah yang dirasa cuman demam, mual, muntah sama diare. Kalau saya sampai benar-benar nggak bisa bangun bunda, badannya, tulangnya itu sakit semuanya. Nah ini saya mau bikin bubur buat makan siang. Tadi pagi sarapan udah beli bubur ayam. Ini udah di hari ketiga saya udah bisa jalan. Kemarin di hari pertama masih bisa jalan, di hari keduanya itu bener-bener bunda nggak bisa jalan, sakit banget kaki itu mau ditekuk, bangun tidur itu nggak bisa. Jadi di hari kedua sama sekali nggak ngapa-ngapain. Nah ini alhamdulillah di hari ketiga setelah berobat, minum obat, udah bisa jalan ya, walaupun pelan-pelan, meskipun kaki itu ditekuk juga masih sakit banget. Nah ini saya mau ngambilin bubur dulu untuk anak saya. Ini bubur saya bikinnya cuman pakai santan, daun salam sama garam, gurih enak. Cuman karena lidahnya gitu lagi nggak enak, rasa pahit semua, jadi rasanya juga nano-nano rasanya. Nah ini anak saya udah selesai makan buburnya, itu lagi goreng tahu. Anak saya udah mulai sehat alhamdulillah. Kalau saya itu jalannya aja masih kerumutan bunda, masih nunak-nunuk karena gerakin badan, gerakin tangan gitu masih sakit semuanya. Ini saya walaupun kerumutan pelan-pelan tak paksain buat jalan, karena kalau buat tiduran nanti bangunnya gitu malah rekoso bunda, nggak bisa bangun. Jadi saya tuh kalau nggak bener-bener ngantuk nggak tidur, paling ya cuman duduk pakai kursi, karena kalau duduk di bawah kan nanti bangunnya susah banget. Saya sholatnya juga duduk pakai kursi. Lanjut gantian, ini saya mau makan buburnya, habis ini mau minum obat. Kalau anak saya tadi kan udah selesai, ini gantian saya mau makan. Ini saya ngambil buburnya juga sedikit banget, setumplik segini doang. Ini pun kalau bisa masuk ke perut semua tuh udah syukur alhamdulillah banget. Susah banget bunda mau masukin makanan gitu, dari mulutnya aja udah nggak enak, udah masuk ke perut gitu rasanya tuh jadi mual gitu, pengen muntah. Tapi tetap tak paksain makan, karena kata dokternya kan penyakit ini yang lawan cuman daya tahan tubuh sendiri, nggak ada obatnya. Ini saya berobat ya cuman dikasih obat demam, obat pusing, obat mual sama vitamin, nggak ada obat khususnya, nggak ada, karena memang obatnya ya makan minum yang banyak, istirahat yang cukup. Makan segini aja rasanya rekoso banget, mau nelen gitu, bener-bener mual rasanya, terus mulut juga rasanya itu bener-bener gak enak banget. Nah ini tak selingin minum obat dulu.
Nah, ini udah nggak kuat bunda, udah nggak bisa dipaksain lagi, takutnya nanti kalau dipaksain malah yang udah dimasuk ke perut malah nanti keluar. Jadi ini saya udahan, lanjut ini saya makan buah. Kalau buah sih nggak apa namanya nggak kerasa mual ya, mau buah apapun juga alhamdulillah itu masuk. Nah, ini anak saya juga garuh, katanya mulutnya pengen yang gurih lah, pengen yang pedes lah. Itu dia goreng tahu pakai tepung apa namanya, tepung serbaguna yang pedes gitu. Ini saya nyobain tahunya satu, itu rasanya cuman pedes doang bunda, nggak ada kerasa gurih, nggak ada kerasa apanya, rasanya cuman pedes doang. Sakit ini tuh cepet banget bunda. Kemarin hari Kamis itu saya sholat subuh itu masih biasa ya, masih nggak kerasa apa-apa. Pas berangkat kerja turun dari motor sampai di kantor gitu kok kerasa kakinya gitu kayak gimana gitu, rasanya nggak enak. Pikir saya itu semalam kayaknya saya tidurnya nggak bener nih, badan rasanya kayak gini gitu. Saya mikirnya cuman kayak gitu aja. Nah, pas naik tangga gitu kok kerasa lagi ada agak cengkring-cengkring gitu, sakit gitu. Seharian itu saya masih kuat keliling ke bank gitu, walaupun jalannya itu kan udah mulai agak kerasa di dengkulnya gitu, agak lumayan sakit. Terus sampai kantor lagi dari bank itu kan udah siang ya, udah jam 1. Habis itu kok ngerasa kayak pusing, kayak demam, semakin sore demam semakin tinggi. Terus sholat asar gitu, sholat duhur, sholat asar gitu masih bisa berdiri, tapi kalau pas mau ditekuk gitu sakit banget. Nah, pulang sampai rumah mampir dulu ke klinik, rencana itu mau berobat gitu ya, cuman nggak ada dokternya, jadinya pulang sampai rumah gitu maghrib udah nggak bisa duduk lagi, sholat udah sambil duduk pakai kursi. Terus malam isya juga pakai kursi, terus tidur itu semalaman saya nggak bisa tidur, udah takut banget mau tidur, bener-bener sakit semuanya itu badan. Saya itu tidur itu merem melek gitu bunda, takut banget, takut kalau merem gitu udah nggak bisa melek lagi bunda selamanya gitu. Karena benar-benar takut banget, setiap kali melek denger security teng gitu kan, kalau security suka suka keliling gitu ngetok apa gitu ya, jadi kan kedengeran gitu. Saya suka alhamdulillah ya Allah masih bisa melek gitu, tidur lagi nanti bangun lagi, tidur lagi bangun lagi. Setiap kali bangun itu selalu alhamdulillah, bersyukur bunda masih bisa melek gitu kata saya. Terus pas alarm bunyi jam setengah 3 ya, mau bangun sahur itu udah bener-bener gak bisa bangun, udah sakit banget ya. Wis akhirnya udah balik tidur lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah seharian itu tidur, bangun-bangun itu cuman pergi ke klinik. Saya demamnya sih nggak terlalu tinggi, cuman 36. Kalau anak saya tinggi banget sampai 39. Tapi anak saya nggak ngerasa badannya sakit, cuman demam aja. Terus mual, muntah sama diare. Karena anak saya demamnya itu terlalu tinggi banget sampai 39, jadi sehari semalaman itu dia ngigo terus bunda. Saya itu takut banget, sampai lah mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, sampai kadang itu dia bangun tidur kemana, lari kemana gitu ya, sambil ngomong apa gitu saya juga nggak jelas. Saya mau ngikutin dia lari kemana, mau bangun aja saya nggak bisa, jadi ya cuman ngeliatin doang. Diikutin sama suami saya. Ini saya tag video itu di hari ketiga dan keempat saya sakit. Alhamdulillah udah mulai membaik, udah bisa bangun dari tempat duduk, walaupun gerayangan pegang gitu yang bisa dipegang gitu udah bisa bangun alhamdulillah. Tapi untuk jongkok belum bisa jongkok bunda. Jadi kalau BAB gitu masih saya tahan-tahan karena memang belum bisa jongkok. Karena kaki belum bisa ditekuk masih sakit banget, jadi sini saya sholat juga masih sambil duduk seperti ini. Saya udah nggak mikirin kondisi rumah bunda, seberantakan apapun tak biarin aja. Itu kasur juga berantakan kayak gitu, bantal, guling, selimut. Kemarin seharian kerjaan rumah dipegang sama suami, tapi namanya laki-laki ya nggak bakalan sedetail perempuan kalau ngurusin soal rumah. Ini sore harinya alhamdulillah hujan deres banget, jadi adem itu burung ditaruh di emperan, dibiarin aja kata suami saya, biarin aja kalau hujan gitu. Jadi dibiarin aja, itu burung masih nyantol di situ.
Oke, lanjut lagi nih video di hari keempat bunda. Ini saya udah mendingan lebih baik lagi dari yang kemarin. Ini jalannya saya juga udah mulai tatak ya. Terus ini saya mau nyetrika baju karena udah numpuk banget. Tapi berhubung karena kaki kan belum bisa saya tekuk, jadi ini saya nyetrikanya itu mau di meja sini. Jadi ini tak beresin dulu, tak ungsiin dulu, tak turunin semuanya dulu, baru nanti mau saya pakai buat nyetrika baju. Ini jangan salah paham ya bunda, saya sakit malah ngerjain begini tuh. Saya ngerjain itu sesekali aja bunda, seharian itu nggak beraktivitas terus. Ini pun juga video ini berhari-hari, ini cuma sepotong-sepotong aja. Ini satu kerjaan saya shoot gitu, selebihnya itu saya cuma duduk-duduk doang. Tapi ini saya sih memang sengaja, kalau nggak bener-bener ngantuk banget memang saya nggak tidur, karena yang tadi saya bilang kalau udah tidur gitu kan bangunnya malah sakit ya. Jadi saya itu kalaupun istirahat ya paling cuma duduk di kursi aja. Kalau duduk di kursi kan bangunnya gitu masih bisa, nggak terlalu sakit. Tapi kalau dari tidur gitu mau bangun gitu mau ngangkat badan gitu rasanya sakit semuanya. Ini saya mau nyari semprotan setrikaan kok ya nggak ketemu. Kayaknya itu di di dalam baju ini, di bagian paling bawah. Mau ngangkat-ngangkat baju tangannya masih kerasa lumayan agak sakit. Jadi ini saya nyetrikanya nggak pakai semprotan. Pas kemarin periksa di klinik itu kata dokternya itu memang bilang di Geraha itu memang lagi mewabah virus ini. Cuman karena saya kan tiap hari pergi pagi pulang malam terus ya kerja, jadi nggak tahu ada berita kayak gini di komplek. Ternyata ada beberapa tetangga juga yang kena, malah lebih parah dari saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai mau ke klinik pun digotong. Nah ini saya alhamdulillah ke klinik masih bisa jalan. Tahu kalau di tetangga itu banyak yang kena juga itu dari suami kan pas hari Jumat itu nggak masuk kerja, hari Sabtunya itu terus masuk. Nah di kerjaan gitu kan mungkin pada ditanya temennya gitu ya, istri anaknya kan sakit apa gitu, cerita sakit ini terus banyak itu pada cerita, oh ya itu si ini juga kena. Oh baru tahu ternyata banyak juga yang pada kena. Oke bunda-bunda semuanya, sekian dulu ya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Assalamualaikum.